Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan uji kom 2020. Kita menggunakan paket 4. Di sini tidak dibahas soalnya karena saya sudah membuat ringkasannya saja. Saya ringkas di sini dari 1 sampai 11 sub materi ya, bisa disebut bilang seperti itu. Tapi di sini karena mikrotiknya 941 2ND itu tidak tidak memadai untuk menginstal userman dan radius, makanya itu tidak adakan. Makanya harusnya ada 12 tapi kita pakai yang 11 saja. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah membuat koneksi internet. Di sini koneksi internet maksudnya mikrotiknya terkoneksi sekaligus si komputernya pun melalui header yang ada di mikrotik terkoneksi dengan internet. Di sini saya perlihatkan dulu. Di sini saya terkoneksi dengan mikrotik itu pada Ethernet 1. Sementara Ethernet 2 ini menggunakan langsung ke Speedy lah, ke IndiHome ya. Saya buktikan di sini. Saya akan cabut Ether 2 di mikrotik, dia akan unplugged. Saya akan hubungkan lagi. Nah, ini sudah dihubungkan dan sudah terkoneksi kembali identifying. Oke. Sebelumnya kita akan cek dulu apakah si mikrotiknya sudah bersih atau sudah direset atau belum. Saya akan cek saja di sininya. Siapa tahu di sini dapat IP. Nah, ini IP-nya 0201. Dan kita akan cek di CMD juga. Ya, di sini 0201 pada Ethernet ini berarti dia tidak belum di reset, karena kalau di reset kemungkinan mikrotiknya itu akan memberikan IP 88 sekian atau tidak memberikan IP sekali apabila resetnya itu no defaults. Oleh karena itu kita akan mencoba meresetnya dulu. Kita akan local connect menggunakan Winbox. Di Ethernet 2 saya terkoneksi dengan internet langsung, makanya di sini terkoneksi dengan mikrotik yang lain seperti halnya ini XXT. Ini yang bentuk untuk wirelessnya. Kemudian juga ada mikrotik yang RB941 sama di sini. Dan ini ada yang mikrotik di kampus 2 SMKKP Pasir Jambu menggunakan XXT tadi ya. Dia menggunakan 941 tapi remote jauh. Nah, di sini ada 000 tadi. Kita akan refresh dulu mikrotik yang kita gunakan itu yang mana. Saya akan cek aja di bagian bawah mikrotiknya itu 7E ya. Nah, berarti mikrotiknya itu ini 0 ya. Kita coba akan login dulu. Mungkin sebelumnya sudah disetting tapi IP-nya mungkin agak berbeda ya. Kita cek IP address-nya sudah ada di sini ya. Kita akan reset. Ada 2 macam reset yang akan saya jelaskan, yaitu reset secara soft reset dengan GUI dan CLI. Kita akan belajar di sini dengan GUI dan CLI sekaligus. Ini reset configuration dan no defaults. Reset maksudnya. Kemudian cara yang menggunakan CLI yaitu dengan sistem spasi reset configuration no default yes. Apa perbedaan no defaults atau keep configuration? Di sini kita tab aja. Pilihannya banyak. Nah, ini ada no defaults dan lain-lain. Kalau defaults-nya ada, mikrotik itu secara default secara default ya, itu akan menjadi semacam switch. Jadi internetnya lewat Ether 1, sisanya akan terbagi internet. Cuma karena mikrotik itu adalah berjalan pada Ether 3, layer 3, maka dia bisa kita atur juga bagian IP address-nya, networking-nya.
Oke, kita akan ubah lagi ini menjadi no default. Yes. Iya, dia minta dangerous, katanya akan dihapus semuanya, tidak apa-apa. Nah, untuk kali ini kita akan koneksi ke internet tapi menggunakan WiFi karena kebetulan di sini saya kekurangan kabel, makanya akan dimasukkan internetnya. Jadi out interface untuk internetnya nanti itu bukan dari Eder 1 seperti biasanya tapi menggunakan WiFi. Oke, ini masih loading. Nah, sambil loading kita bisa lihat di sini biasanya dia IP-nya masih 0 tapi nggak masalah. Kayaknya ini 0 itu dari sini nih. Sebelumnya pernah dipakai untuk UNBK ya. Nah, dia unplug, mikir lagi, enable. Jadi secara tidak langsung, bahkan secara langsung, MikroTik itu terkoneksi barusan itu menggunakan MAC address resolution protokolnya. Jadi dilihat dari MAC address-nya, bukan dari IP address. Padahal IP address-nya beda ya. Nah, kita tandai yang 7E ini sudah terkoneksi lagi. MAC address-nya. Oke. Selesai. Kita lihat buktinya. IP address print sudah tidak ada. IP router print juga tidak ada. Nah, itu artinya MikroTik ini sudah di reset. Bukti terakhir adalah kita ping ke 888. Oops. Ping 8888. Ini adalah, nah, dia no route to host. Artinya MikroTik ini belum terkoneksi ke internet. Terus bagaimana caranya mengkoneksikan ke internet? Kita close ini. Caranya adalah bagian wireless. Kita nyalakan dulu, kita enablekan wirelessnya, dan kita akan connect ke ini nih, WiFi EA Voice Management di daerah sini, di ruangan ini. Caranya adalah kita klik 2 kali di bagian wireless, kita ubah MikroTik sebagai station, artinya dia yang akan menerima internetnya. Tapi biasanya dia akan berubah sendiri tergantung yang kita pakai bagaimana. Sekarang kita akan koneksi menggunakan WiFi. Jadi interface WLAN satunya akan menjadi gerbang kita menuju ke internet atau ke WAN ya. Kita scan di sini. Kita cari yang EA Voice Management. Ini nih. Jangan yang lain-lain, kita pakainya yang EA aja. Connect. Apply. Nah, seharusnya kita perbesar aja. Seharusnya dia langsung connect nih. Langsung ada TX dan RX-nya. Tetapi ternyata ini ada passwordnya. Nah, passwordnya bagaimana? Ya udah, kita masukkan password di bagian security profiles. Kita add, masukkan password, misalkan EA ya. Passwordnya adalah EA Voice Management 2019. Kita akan lihat. Nah, EA Voice Management 2019. Copy paste aja lah biar cepat. Apply, oke. Dan di bagian interface wireless ini kita masukkan security profile-nya yang sudah kita buat tadi, EA. Apply, oke. Jadi intinya ini adalah sederhananya itu kita biasanya mencolokkan, memasukkan, menghubungkan Eder 1 dengan IndiHome misalkan, atau misalkan dengan ISP kesayangan kita. Tapi di sini kita menggunakan WLAN 1 itu sebagai gerbang ke internetnya. Berikutnya mungkin ada kesalahan, kita cek dulu. EA Voice Management. Ah, ini salah. Ini bukan R tapi T. Ini membuktikan passwordnya salah. Ternyata dia tidak akan connect. Apply, oke. Biasanya tidak akan lama. Kelihatan dari TXRX-nya, dan yang paling jelas adalah R. R artinya running. Running itu berarti sedang berjalan. Berarti kita sudah terkoneksi dengan WiFi di ruangan ini. Kita coba ping 8888, ternyata masih belum. Apalagi yang harus kita setting? Pertama, dalam MikroTik itu untuk connect ke internet ada 4 bagian yang harus kita setting. Di sini saya sudah rumuskan. Ini menggunakan DHCP client. Kita menggunakan DHCP client biasanya apabila kita tidak tahu si out interface dari MikroTik menuju WAN itu
berapa IP-nya. Dan jujur saya juga belum tahu di sini berapa. Oleh karena itu kita akan menggunakan DHCP client, IP DHCP client. Nah, ini perintahnya seperti ini ya. Interface 1 header 1 simple, tapi saya akan tunjukkan lewat sini aja biar lebih mudah dijelaskan. Nah, out interface-nya WLAN 1. Kita akan keluar internetannya lewat WLAN 1, apply add. Dia akan nunggu dikasih IP di situ. Karena ada DHCP server yang akan memberikan IP kepada WLAN kita, interface WLAN kita di sini. Nah, kalau secara CLI caranya IP DHCP client print. Nah, ini udah ada tulisan kita bikin. Ternyata sudah diberikan IP ini 100.177. Berarti kemungkinan yang menjadi gerbang mikrotiknya adalah 177 ini, atau gateway-nya nanti kita akan masukkan titik 1 biasanya. Di sekolah ini menggunakan seperti itu. Nah, dengan DHCP client saja sebenarnya harusnya kita sudah bisa ping ke IP DNS Google nih 888. Sudah bisa nyambung. Tapi kalau kita masukkan ke google.com-nya sendiri tulisannya, oh bisa juga ya. Berarti si DHCP client ini sudah memberikan juga DNS-nya. Kita akan cek IP DNS print-nya. Oh, salah. Ini IP DNS print. Nah, ternyata selain jadi IP DHCP server, dia juga memberikan dynamic servernya, memberikan IP. Nah, dia menggunakan gateway ini memberikan juga memberikan DNS. Harusnya kita masuk setting DNS manual, tapi ternyata dengan DHCP client dia memberikan juga DHCP. Tapi agar lebih aman dan juga agar terbiasa, di tutorial ini kita setting aja, masukkan ke sini 8888 set server ya, set server 8888, 8844 sama allow remote requestnya yes gitu. IP DNS print. Nah, itu ini tambahannya aja agar lebih aman. Soalnya ketika kita kemarin saya pernah tidak setting ini langsung dari HP, jadi wirelessnya lewat HP. Yang terjadi untuk NTP, nah yang berikutnya kita memasukkan link websitenya, bukan website ya, server NTP yang di Indonesia, ternyata tidak bisa terbaca. Sayangnya tidak bisa terbaca. Artinya si DNS-nya itu tidak mengubah dari alamat tulisan menjadi IP. Itu masalahnya. Jadi untuk lebih aman untuk uji kom ini masukkan saja server yang ini sama allow remote request seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 lagi kita cek IP root gateway-nya. Ini juga sebenarnya tidak wajib. IP row print. Nah, sebenarnya udah ada routingnya. Lihat, secara default karena IP DHCP client ini memudahkan sebenarnya. Gateway-nya 100.1 dan DST-nya 0000. Itu artinya default routing ya. Dia akan diperbolehkan menuju semua IP 000 4 kali /0, itu artinya diperbolehkan menuju semua IP DST address-nya ya. Tapi di sini akan saya contohkan juga untuk memasukkan secara manual IP root di sini ya. Add gateway. Nah, ini masukkan 192.168.100.1 dan DST address-nya itu 000/0. Nah, IP row print. Ada 2 bedanya nih. Yang di atas itu adalah buatan secara otomatis, yang di bawah statis nih, ada tulisannya statis. Ternyata yang saya buat kedua kali, walaupun distance-nya 1 itu lebih kecil ya. Cuma yang secara otomatis distance-nya 0. Jadi prioritasnya itu akan memilih yang lebih kecil, dan ternyata yang lebih kecil adalah 0. Apa buktinya ini yang dipakai? Ada tulisan A di depannya. A itu artinya aktif, D itu dinamik, S itu artinya statik. Secara statik dia diam di sini nyimpan.
Kalau yang barusan kita buat statik saja dan dia tidak aktif. Kalau misalkan yang di atasnya kita disablekan, IP root set no, ini benar apa ya, disabled yes, nah itu salah katanya. IP root kita cek set numbers no disabled yes. Ternyata nggak bisa ya. Iya, saya nggak baca ini. Can change only static root. Ternyata yang ini nggak bisa di disable ya untuk yang dynamic. Saya kira bisa. Paling ini dimatikan aja. Cuma di sini fungsinya akan sebagai failover. Ketika di dynamic root-nya gagal, misalkan IP ya dari DHCP servernya nggak ngasih IP ke MikroTik, makanya si static ini yang di atas akan menjadi backupnya failover. Jadi ketika ini nggak connect, pindah ke sini seperti itu. Kalau yang bawahnya itu untuk WLAN satunya. Kita connect ke WLAN 1 itu mendapatkan IP 100. Yang tadi kita biasanya di header 1, tapi di sini adalah untuk WLAN 1. Oke. Berikutnya setelah roots kita IP firewall. NAT. Nah, ini penting nih. Edge chain SRC NAT. Nah, kemudian out interface-nya. Nah, ini jangan lupa. Out interface-nya jadi WLAN 1, jangan header 1 karena kita keluar ke internetannya itu menggunakan WLAN 1. Kalau di sini header 1, sementara header 1 tidak terpakai. Apa buktinya? Nih. Di bagian interface, header 1-nya belum terpakai nih. Kita connect ke header 2 dan WLAN 1. Kalau misalkan di sini header 1 ya sudah, berarti connect-nya ke WLAN header 1 kalau di nanti pas uji kom ya. Sekarang kita menggunakan WLAN 1. Nah, otomatis di sini WLAN 1. Dan jangan lupa action-nya masquerade. Masquerade itu adalah salah satu action di MikroTik, di sebuah router lah ya. Kayaknya di Cisco juga ada. Untuk kayaknya masquerade artinya apa? Kita searching deh. Masquerade coba. Masquerade. Mas artinya mas ya. Masquerade is false show of pura-pura. Nah, betul. Berarti yang saya ajarkan ke siswa benar ya. Masquerade itu pura-pura katanya. Intinya NAT itu network address translation, berpura-pura. NAT itu menyuruh pura-pura semua yang keluar lewat WLAN 1. Apa pura-puranya? Sebenarnya yang kita gunakan 192 yang seperti itu, misalkan 1010 itu adalah private IP address, IP private gitu. IP private tidak bisa connect ke IP public. IP public seperti Google 88 itu IP public nggak bisa connect. Harusnya di ping nggak bisa. Cuma di dalam IP firewall NAT ini ada action namanya masquerade, itu pura-pura pakai masker gitu misalkan. Jadi IP private, ada sebuah IP private yang pengen komputer misalkan ya, IP-nya 192.168 100 titik sekian misalkan ya. Saya pura-pura pengen keluar. Nah, keluarnya lewat apa? Pinjam IP public yang ada di IndiHome. Biasanya IndiHome memberikan kita satu IP public. Cuma biasanya IP publicnya ganti-gantian. Saya pernah cek juga bikin ke sini. Ternyata harus ditukar terus karena dynamic, nggak bisa kita memegang satu IP public. Tapi nggak peduli, nggak masalah di MikroTik. Pokoknya apapun IP yang diberikan, IP public yang diberikan, saya pengen pinjam si IP itu, saya pura-pura ke internet sebagai IP public. Kita enter. IP fire not print. Nah, udah ada masuk sini. Nah, ini adalah jadi aturan kita, firewall kita agar kita bisa internetan. Itu ya, internet ya, keluar dari jaringan. Maksudnya saya perjelas di sini dari IP private menjadi IP public. Makanya di sini ping Google sudah berhasil. Cuma di sini komputer saya terkoneksi menggunakan kabel yang lain. Ini ada 2 LAN card nih, header 2. Kita akan disable dulu. Sehingga dia cuma satu jenis aja ya, satu jenis
kabel. Nah, dia langsung disconnect, tidak bisa internetan. Kita coba juga di sini. Ping 888 tidak bisa. Nggak bisa internetan. Nah, kenapa ya belum bisa internetan? Padahal mikrotik sudah internetan, kenapa komputer belum internetan? Yaitu karena hubungan komputer dengan mikrotik itu menggunakan sebuah kabel. Mikrotik di bagian interface ini nih, pada header 2 dia terkonek dengan komputer. Si mikrotik header 2-nya sudah punya IP. Kita cek, ada IP-nya belum? Belum punya IP ternyata. Mikrotik dan komputer berarti belum punya IP, belum ada hubungan secara jaringan, belum ada ikatan. Makanya kita harus mengikat antara mikrotik dengan komputernya. Caranya bagaimana? Bisa pakai add sini, add, kasih IP di sini, kasih IP, headernya header 2 untuk mikrotik, apply OK. IP-nya terserah kita. Nah, di sini secara IP address, add address gitu ya, add bisa biasanya. Kalau di uji kom disuruhnya adalah 100, tapi 100 di sini pakai mikrotik, pakai speedy, kita gunakan 10 aja. 192.168.10. Misalkan titik 1/24. Ini wajib /24. Ketika ada yang lupa /24 itu berarti secara default mikrotik memberikan /32, artinya network IP-nya, broadcast IP-nya itu cuma itu itu aja. Makanya pada siswa saya tekankan belajar IP address dulu yang benar. Kalau misalnya ini salah, pusing. Nah, jangan lupa interface-nya adalah header 2. Enter. IP address print. Sudah ada header 2. Nah, masalahnya di sini kita IP config untuk Ethernet dia ngasihnya 169.254. Ini apa ini? Ternyata mikrotik itu belum bisa memberikan IP ke komputer. Sementara pokoknya dia ngarang sendiri, komputer ngarang sendiri 169 nih. Kalau udah ada internetan biasanya kita bisa searching, ini adalah API-nya ya. Pokoknya adalah ketika tidak diberikan IP address sebuah perangkat internet jaringan, dia akan memberikan IP API ini 169. Nah, sekarang ada 2 cara. Kita bisa setting di sini. Setting di sini IP address-nya. Ingat, karena header 2 mikrotik dengan komputernya terhubung, maka IP address-nya harus satu jaringan. Makanya di sini 192.168.10 tadi kan ya. .2 misalkan. Atau 254 boleh. Maksimal 254. Karena 255-nya sudah dipakai broadcast. Nah, seperti ini. Ini harus setting seperti ini. Kemudian gateway-nya adalah bukan. Belum tab ya. Nah, gateway-nya adalah 192.168.10.1. Ini adalah header 2 karena komputer ini connect melalui header 2-nya dia sebagai jembatannya. Tapi ini kok ribet gitu satu-satu. Makanya kita akan pastikan si mikrotik itu memberikan saja IP DHCP-nya secara DHCP ya sebagai servernya. Kalau tadi mikrotik di WLAN ini dia sebagai DHCP client menerima IP, sekarang di header 2 semua yang terkoneksi header 2 dia akan diberikan IP-nya, namanya DHCP server. Caranya secara GUI seperti ini. IP DHCP server biasa di add, tapi kalau saya lebih suka ini header 2 dan next gitu aja lah. Tapi saya pengen secara GUI CLI sekarang ya. IP DHCP jangan besar-besar ya. IP DHCP server setup. Nah, nanya dia interface apa? Kita sudah tahu tadi header 2 ya. Nah, ini space-nya, maksudnya space itu kan jaringannya 0/24. Berarti akan menyiapkan 256 IP. Terima kasih gitu ya. Gateway-nya itu adalah IP header 2-nya. Address to give-nya 254.
Nah, di sini 254 tapi yang diminta di uji kom adalah 199 klien. Jadi harus 2 sampai 100. Tapi saya akan oke dulu di sini. DNS servernya, nah ini berarti servernya dia memberikan IP seperti tadi, tiba-tiba bisa ping Google ya, karena gara-gara dia DNS server. Enter, list time-nya 10 menit untuk pemberiannya. Nah, lihat otomatis di DHCP server pun ada di sini. Seperti itu. Kemudian kenapa tadi dibiarkan 254? Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga kepada para siswa, ada namanya DHCP pool nih. Kita cek di sini juga IP DHCP server print. Nih. Ada DHCP pool 1. Nah, itu artinya pool itu kolam atau wadah untuk IP DHCP gitu kan. Kita akan edit di sininya. Jadi jangan dari edit di setup kita harus hapus dulu setup berubah enggak. Kita ubah bagian IP pool. Nah, ini pool di sebelah sini. Nah, kita klik 2 kali, tinggal ubah. Diubah rentangnya saja nih. Jadi 100. Sama ketika di sini pun. IP DHCP pool. DHCP pool. IP pool. Print. Nah, kita ubah ranges nih, berarti ranges. Ya, itulah terset bebas. Kita ubah IP pool set. No, apa yang disetnya? Ranges katanya. Oke. Rangesnya jadi berapa? Ketik lagi 19.168.10.2 sampai 19.168.10.100. Enter. Kemudian kita print lagi, sudah berubah. Ini jangan sampai lupa. Begitupun dengan yang lain ketika nanti ada pelajaran hotspot. Hotspot itu memberikan IP 99 juga. Nah, di sini kita pokoknya ketika memberikan tentang IP pada DHCP server, artinya ubahlah poolnya. Bahkan kita bisa ganti namanya. Kita ganti namanya ya. Coba set no name. Nah, ini misalkan DHCP untuk header 2. Wah, kepanjang ya. Teher, biarinlah. Teher. Ganjang caritanya. Oke. DHCP untuk Teher 2. Kita tahu untuk header 2 itu seperti itu. Nah, otomatis berarti sekarang DHCP-nya sudah ada, seharusnya komputer kita sudah terkoneksi internet. Kita lihat. Oh, masih 169, bagaimana nih? Oke, aduh, udah connect duluan, belum ya? Biasanya, lihat dia di disconnect ya. Biasanya agar bisa connect, nah ini udah connect sebenarnya. Tapi untuk mengingatkan ini udah bisa ya. Google. Udah bisa ya, tunggu. Tapi tergantung jaringan internet. Kebetulan di sini dekat sama IndiHome-nya makanya cepat. Tapi untuk meresetnya agar cepat, biasanya saya menggunakan IP config /renew. Enter. Oh, salah, bukan backslash ya. Slash. Nah, dia daripada mengenablekan seperti yang tadi saya lakukan, ini enable lagi. Lebih baik di sini perintahnya ipconfig /renew. Selain /renew ada juga yang lain. Nih, ini banyak. Renew oil dan lain-lain. Tapi saya biasanya pakai yang renew juga cukup. Berarti IP kita, komputer kita sudah punya IP sekarang. Secara default, Mikrotik memberikan IP paling besar dulu. Jadi saya pernah jelaskan juga ke siswa. Kalau Mikrotik memberikan IP dari atas dulu sampai bawah. Kalau Cisco dari bawah dulu sampai atas. Kenapa seperti itu? Terserah yang bikin, Mikrotik sama Cisco-nya saja. Kita terima aja gini. Peraturannya gitu, ya udahlah. Makanya dia diberikan IP address-nya 100 dan gateway-nya itu 10.1. Itu connect nih, terlihat dari sebelah sini ya. Connect. Kita buktikan. Di sini bisa internetan. Kita bukanya yang biasa dibuka nanti ya. linux.org. Nah, dia sudah terkoneksi. Kita sudah terkoneksi menggunakan Linux menggunakan Mikrotik. Apa buktinya lagi? Biasanya kita akan tracer 8 tracer misalkan ke 888 aja. Nah, tracer itu adalah untuk men-trace
atau mengecek jejaknya dia lewat mana saja. Kalau benar menggunakan mikrotik, lihat nih. Ternyata ketika ke 88 dia lewat mikrotik dulu, terus menggunakan speedy. Nah ini speedy ya. Ini emang agak lama gimana. Yang sampai ujung-ujungnya ke server Google ini 888. Nah ini berarti kita lewat mikrotik nih, nggak lewat yang lain. Nah ini 36. Nah kemungkinan ini 36 ini adalah IP public yang diberikan oleh IndiHome. Nah ini 253 entah apa, entah berapa router dari komputer ini ke DNS Google nih. Tracing route to DNS Google katanya. Ini berapa IP public, tapi mungkin ya saya yakini ini nih yang dikasih oleh IndiHome segini. Nah ini sampai 154. Ini berapa? Ini satu tempat ini berarti satu gateway. Kita lewat satu gateway-nya ya. ARP, Address Resolution Protocolnya. Ini ada gateway ke 10.1, 101, 1253. Ini banyak banget. Ya ini menunjukkan hop-nya ya. Berapa hop-nya. Kalau misalkan nanti kita belajar ke dynamic routing, ada ke TTL-nya. Dah, berarti tutorial untuk koneksi internet sudah selesai. Ini sudah bisa internetan secara lancar. Dan juga ini trace-nya membuktikan bahwa kita melalui mikrotik 10.1 yang kita buat dan ini. Nah, ini sampai berapa nih? Untuk ke internet kita menggunakan 12 melewati 12 gateway, 12 pintu ya sampai ujungnya ke DNS Google. Oke, sekian untuk tutorial yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.